Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Usholli wa usallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mahadati Marfu'ah. Kali ini kita akan menguak lagu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang masih viral hingga detik ini. Dan ini sungguh mencengangkan dunia YouTube karena dia bisa trending hingga 10 trending itu diisi oleh lagu Aisyah radhiyallahu anha ini yang di-cover oleh para influencer dan para artis. Kita mulai dari kronologi lagu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebenarnya lagu ini adalah lagu milik Projector Band. Ini bukan lagu religi sebenarnya karena dia menceritakan tentang Aisyah, tentang pacarnya yang bernama Aisyah yang mana hubungan mereka tuh putus nyambung gitu. Kemudian sama Mr. B, seorang YouTubers Malaysia, lirik lagu yang tadi Aisyah tadi diubah menjadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini lagunya udah 3 tahun yang lalu, cuma baru ngetrend di Indonesia setelah di cover oleh Sabian Gambus pada 28 Maret 2020. Kemudian diikuti oleh influencer yang lain hingga menjadi trending. Mungkin dia lagunya trending di Indonesia pertama karena ada pandemi ini, jadi semua orang di rumah, kemudian semua orang memegang HP dan melihat YouTube. Kemudian juga mendekati bulan Ramadan, biasanya kalau mendekati bulan Ramadan tuh lagunya berbau religi. Nah, ini yang lirik versi Projector Band, teman-teman bisa membaca. Kemudian ini lirik versi Sabian Gambus yang udah dirubah liriknya sama Mr. B. Nah, jadi kan ini liriknya lirik berbahasa Malaysia. Cuma kalau di Indonesia kayak ini baring di jilbabmu. Sebenarnya bukan jilbabmu sih, tapi baring di ribamu. Ribamu ini kan di pangkuan. Jadi Mr. B ini mengubah lirik ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan pelajari hadis-hadisnya. Ya, dan ini liriknya ini menuai pro kontra. Kita mulai dari kontranya dulu ya, karena segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya. Kita mulai dari kontranya dulu. Kenapa sih lagu Aisyah istri Rasulullah ini menuai kontra gitu? Padahal grup nasyid Malaysia Unik pun sudah mengeluarkan lagu Siti Aisyah juga sudah. Itu pun dalam lagunya itu menceritakan tentang hadisul ifki. Dan Unik juga mengeluarkan lagu Khadijah, begitu juga mengeluarkan lagu Halimah Sa'diyah, Sumayyah, dan sahabat yang lainnya. Nah, ini dari liriknya ini menampilkan kondisi fisik Aisyah secara jelas, gitu. Jadi kayak kurang pantas gitu kan menceritakan istri Nabi, diceritakan indah, cantik, berseri, hingga diceritakan kulit putih, bersih, merah pipimu. Itu kan kayak kurang pantas gitu. Padahal Aisyah kan nggak cuma fisiknya aja gitu, akhlaknya, kemudian keilmuannya pun juga seharusnya diceritakan. Kenapa dalam lagu ini cuma diceritakan fisiknya aja gitu. Nah, ini solusinya sudah ada sekarang karena sama Buya Yahya sudah ada masukan dari Buya Yahya untuk mengubah lirik lagu Aisyah radhiyallahu anha ini. Kemudian yang kedua, istri Nabi kok dinyanyikan sih, bayangkan kalau itu ibumu gitu. Nah, jadi ini tinggal dari sudut pandang dan kepantasan aja gitu. Kalau untuk kan yang ditujukan kaum milenial. Kalau kaum milenial kalau diceritakan oh istri Nabi itu seperti ini gitu kan, itu juga nggak masalah. Cuma kalau udah mungkin kayak anak kecil, kalau nggak orang yang sudah tua gitu kan kayak kurang pantas gitu kan. Kemudian lagu, musik emang boleh, musik itu boleh gitu kan. Kalau dalam masalah musik ini kembalinya ke ranah ikhtilaf ya. Para ulama fikih pun berbeda pendapat apakah musik itu boleh atau tidak. Tapi kita tidak akan membahasnya sih boleh apa tidaknya. Nah, ini yang lebih mencengangkan lagi nih, musisi Arab itu bahkan mengcover lagu Siti Aisyah ini dan diubah menjadi bahasa Arab. Dia amin hulqa maru yastahi. Jadi Aisyah itu diibaratkan seperti rembulan tersipu malu pada cerahnya. Jadi sampai rembulan pun malu melihat cerah parasnya Aisyah. Nah, kemudian ini yang versi gubahan yang dari masukan Buya Yahya kemudian di cover oleh Yusuf Subhan. Ini udah menceritakan tentang mujahadahnya Aisyah. Jadi amat cerdas, ilmu seluas samudra. Emang Aisyah tuh ilmunya emang seluas samudra sampai Imam Az-Zuhri itu mengatakan laujumia ilmu azwajin nabi wa nisa'il alam. Jadi kalau dikumpulkan ilmu seluruh istri Nabi dan ilmu seluruh wanita di dunia dibandingkan ilmunya Aisyah, maka ilmu Aisyah itu lebih utama. Nah, kita lanjut ke versi pronya. Nah, ini pronya pertama adalah mengenalkan Sayyidah Aisyah ke generasi milenial. Buktinya sekarang kita membahasnya dan semua orang menyanyikan lagu Siti Aisyah gitu kan.
Dan itu menjadi trending YouTube. Kalau kita buka YouTube nih yang trending, pasti kemarin sih keluarnya masih lagu Aisyah ini yang di cover oleh influencer gitu. Nggak cuma satu sih, sampai trending 10 trending itu lagu Aisyah semua gitu kan. Jadi kan kita mengambil sisi positifnya. Sekarang semua orang jadi tahu siapa sih Aisyah itu gitu kan. Semua orang membahas tentang oh Aisyah tuh emang hebat, semua orang mengagumi Aisyah gitu. Dan hal ini tuh membuat Syiah geram karena Syiah itu sangat membenci Aisyah, begitu juga membenci ayahnya Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau kalau orang Syiah tahu semua orang mengagumi Aisyah, semua orang meneladani Aisyah, pasti mereka kupingnya panas gitu kan. Kemudian yang ketiga, meneladani sahabat Nabi. Jadi emang sahabat Nabi itu emang sosok yang patut untuk dianut gitu, melebihi artis-artis Korea yang lain gitu. Bahkan cerita rumah tangga Nabi itu lebih so sweet dibandingkan drama Korea gitu. Sekarang kita lanjut ke hadis-hadis tentang lirik lagu Aisyah. Jadi sebenarnya lirik lagu Aisyah radhiyallahu anha gubahan Mr. B tadi dia diambil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertama adalah Aisyah orang tercinta Nabi. Jadi di sini disebutkan, aku bertanya, ayunna siyahabbu ilaik, siapa orang yang paling Anda cintai? Kemudian Nabi menjawab, Aisyah. Qultu minar rijal, kalau dari laki-laki, qala abuha, ayahnya Aisyah. Jadi Aisyah ini orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis muttafaq alaih, jadi sahih Bukhari Muslim. Kemudian Nabi memanggil Aisyah ya Humaira, yang berarti merah tapi maksudnya adalah putih. Kita langsung masuk ke hadisnya. Jadi Nabi memanggil Aisyah, qala ya Humaira man a'tona ron. Jadi Nabi memanggil ya Humaira. Humaira ini nama kesayangan, panggilan kesayangan. Kan biasanya kalau suami manggil istrinya itu kan ada panggilan kesayangan atau ayang atau cinta atau apa gitu kan. Ini panggilan kesayangannya Nabi untuk Aisyah itu Humaira. Ini ada tafsiran dari Ibnu Al-Asir. Ibnu Al-Asir dalam kitab An-Nihayah, kana yaqulu ahyanan ya Humaira tasghirul hamra yuridul bayda. Jadi Nabi SAW sering memanggil Aisyah ya Humaira yang merupakan bentuk tasghir. Jadi bentuk kecil dari hamra. Hamra itu merah, sedangkan yang dimaksud adalah putih. Kemudian Ibnu Jauzi juga menyebutkan dalam Kashful Mushkil, wal arabu taqulu imra'atan hamra ay bayda. Jadi orang Arab tuh kalau menyebut ada wanita yang kulitnya putih itu disebutnya kemerah-merahan gitu. Selanjutnya Nabi berlomba lari dengan Aisyah. Ini juga ada hadisnya bahwa Nabi itu pernah lomba lari dengan Aisyah gitu. Yang pertama kali waktu lomba lari si Aisyah menang gitu. Tapi saat Aisyah udah mulai gemuk gitu kan, maka saat Nabi berlomba dengan Aisyah, Nabi berhasil mendahului Aisyah gitu. Jadi so sweet banget ya mereka. Jadi Nabi Muhammad beserta istrinya. Kemudian Nabi minum dari bekas bibir Aisyah. Ini sebenarnya ada hadisnya juga nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu asyrabu wa ana haid. Jadi Aisyah berkata, saya sedang minum padahal saya sedang haid. Tsumma unawilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikan gelas tadi kepada Nabi, fayadaufahu ala maudhi'i fiyya. Kemudian Nabi meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Fayashrabu. Kemudian Nabi meminum dari bekas bibirku tadi. Selanjutnya Nabi mencubit. Ini sebenarnya mencubit hidung Aisyah. Jadi mencubit manja, bukan dicubit keras ya, tapi mencubit manja. Kalau tadi dari liriknya sih mencuit gitu. Mencuit itu kayak menyentil gitu, sentilan manja. Dari Anil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar qala, dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dia berkata, kanas Aisyah radhiyallahu anha idza ghadibas. Jadi Aisyah radhiyallahu anha jika dia sedang marah, araqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha, Nabi menyentil hidung Aisyah. Sumayaqul ya Uwais. Kemudian Nabi berkata, wahai Uwais. Uwais nih apa nama panggilannya Aisyah juga Uwais gitu. Jadi kayak Aisyah kecil, jadi kayak panggilan manja, panggilan mesra untuk istri beliau. Selanjutnya Nabi di pangkuan Aisyah. Jadi Nabi pernah tidur di pangkuannya Aisyah. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hajri wa ana haid. Jadi Nabi pernah meletakkan kepalanya di atas pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid, fayaqra'ul Qur'an, dan Nabi membaca Al-Qur'an di pangkuanku sedangkan Aisyah itu dalam keadaan haid. Kemudian Nabi sampai wafat pun di pangkuannya Aisyah dan dikuburkan di rumahnya Aisyah. Ini bisa dibaca sendiri, hadisnya lumayan panjang. Kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada hadisnya, hadis Bukhari. Kemudian Nabi mandi bersama Aisyah
Ini diceritakan juga oleh Aisyah bahwa kuntu aktasilu ana wa rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Jadi Nabi dan Aisyah pernah mandi bersama dalam satu bejana gitu kan. Kemudian kita langsung masuk ke sisi kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sisi, jadi ini gambaran rumah dan kamar Aisyah bersama Nabi. Ini saat Nabi, yang gambar paling kanan nih saat Nabi masih hidup. Kemudian sebelahnya saat Nabi sudah wafat dan Nabi dikuburkan di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Selanjutnya biografi singkat Aisyah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ayahnya bernama Abu Bakar As-Siddiq, ibunya Ummu Ruman binti Amir. Ini Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Kuhafah. Aisyah lahir di Makkah 5 tahun setelah kenabian. Jadi sekitar 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi Aisyah menikah dengan Nabi 1 atau 2 tahun sebelum hijriah pada usia 6 atau 7 tahun dan berumah tangga pada jadi mulai hidup bersama Nabi dalam satu rumah tuh mulai tahun 2 Hijriah setelah perang Badar saat usia Aisyah 9 atau 10. Kemudian Aisyah meninggal tahun 57 Hijriah, jadi 46 tahun setelah Nabi wafat. Kemudian Aisyah pun meriwayatkan hadis 2110 hadis dan Aisyah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.